Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 dari Tadris Biologi B semester 5 akan menyampaikan salah satu bab biologi dari buku SMA, yaitu mengenai materi bioteknologi. Sebenarnya video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Asep Mulyani MPD. Untuk pembahasan materi mengenai bioteknologinya, yuk kita simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi bioteknologi, yang mana materi ini dikhususkan untuk kelas 12 SMA maupun MA. Untuk selanjutnya disimak baik-baik ya materinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bioteknologi, kita harus mengetahui kompetensi inti atau KI terlebih dahulu. Kompetensi inti ini dibagi menjadi dua, ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 keterampilan. Untuk kompetensi inti 3, yaitu siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi inti 4 atau keterampilan, siswa diharapkan dapat mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dengan ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya di sekolah secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Setelah mengetahui kompetensi inti, kita harus mengetahui kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kompetensi dasar untuk pengetahuan bioteknologi itu berada pada 3.10, yaitu siswa dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method atau metode saintifik. Selain itu, setelah mempelajari bab bioteknologi ini, siswa diharapkan dapat menganalisis prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan jenis-jenis bioteknologi, mengidentifikasi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, menjelaskan peran bioteknologi bagi kehidupan, menjelaskan dampak bioteknologi bagi kehidupan, dan melakukan percobaan bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Apa saja sih poin pembahasan yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bioteknologi, kemudian jenis-jenis bioteknologi, peran bioteknologi, dan dampak bioteknologi. Oke, studies. Let's start learning. Mari kita menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar materi bioteknologi. What is biotechnology? Atau apa itu sih bioteknologi? Bioteknologi ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Jadi istilah bioteknologi ini berasal dari gabungan kata bio yang artinya hidup dan teknologi. Jadi bioteknologi ini dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme makhluk hidup
untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya, makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi ini berupa mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Prinsip dasar bioteknologi. Proses bioteknologi ini pada umumnya mencakup pengubahan suatu bahan baku, yaitu bahan mentah, oleh aktivitas suatu organisme menggunakan mikroorganisme yang cocok, kemudian akan memasuki proses-proses bioteknologi untuk menghasilkan suatu produk akhir yang diinginkan, yaitu produknya bisa berupa produk makanan, enzim, bahan bakar, antibiotik, dan hormon, maupun dalam bentuk pelayanan pengolahan limbah dan pemurnian air. Ada nggak sih keterkaitan pengembangan bioteknologi dengan bidang ilmu lainnya? Tentu saja ada kaitannya, karena perkembangan bioteknologi ini didukung oleh ilmu seperti ilmu biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan fisika. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi gambar yang sudah ditampilkan. Pada gambar tersebut, jelas terlihat bagaimana keterlibatan dan peranan langsung ilmu-ilmu murni dalam pengembangan bioteknologi. Fungsi ilmu murni ini dalam pengembangan bioteknologi adalah sebagai syarat untuk melakukan inovasi teknologi melalui penguasaan fenomena baru pada tingkat seluler maupun molekuler. Ilmu genetika sangat erat kaitannya dengan bioteknologi dan tidak dapat dipungkiri peranannya dalam pengembangan bioteknologi ini sangat besar. Contohnya, adanya cloning, adanya rekayasa genetika, adanya DNA rekombinan, bayi tabung, dan lain sebagainya. Kemudian, ada peran biokimia juga tidak kecil di dalam pengembangan bioteknologi. Ilmu ini membahas kimiawi semua molekul biologi atau bimolekules. Hampir semua bahan dan produk bioteknologi adalah berupa biomolekul loh, antara lain karbohidrat, lemak, protein, antibiotik, peptida, asam organik, asam amino, dan asam nukleat. Selanjutnya ada peranan ilmu mikrobiologi dalam pengembangan bioteknologi untuk mengkaji biologi mikroorganisme, karena mikroorganisme telah digunakan untuk menghasilkan produk bioteknologi. Ada beberapa ciri agar suatu proses dapat dikatakan sebagai bioteknologi. Yang pertama, adanya agen biologi yang akan digunakan, biasanya berupa mikroorganisme. Yang kedua, adanya agen biologi yang digunakan tidak hanya bentuk fisiknya yang dipanen, tetapi juga termasuk di dalamnya produk metabolisme sekunder atau enzim yang dihasilkan. Yang ketiga, adanya penggunaan agen biologi yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Dan yang keempat, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. What are types of biotechnology? Ada berapa jenis sih bioteknologi itu? Yang pertama ada konvensional biotechnology atau bioteknologi konvensional, dan modern biotechnology atau bioteknologi modern. Yuk, mari kita bahas dan mengkaji mengenai jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Ciri khasnya, adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Contohnya, yogurt yang terbuat dari susu dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus. Selain yogurt, ada juga tape, wine atau bir, kemudian keju, dan tempe. Bioteknologi modern.
Bioteknologi ini memanfaatkan teknologi modern dan canggih sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Ciri khasnya tidak memerlukan waktu yang lama dan sudah menggunakan teknologi canggih. Contohnya ada teknik kultur jaringan, teknologi hibridoma atau DNA rekombinan, bayi tabung, teknologi plasmid, dan cloning. Kemudian pembahasan kita akan dilanjutkan mengenai peran bioteknologi. Yang pertama, peran dalam industri makanan dibagi menjadi 4 produk, yaitu produk makanan bergizi tinggi, hasil produknya berupa tempe yang memanfaatkan jamur dari genus Rhizopus, dan roti yang difermentasi oleh ragi. Yang kedua, ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Hasil produknya berupa tape dan wine yang menghasilkan alkohol. Yang ketiga, ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Hasil produknya berupa yogurt dan keju hasil fermentasi dari asam laktat. Dan ada sauerkraut, yaitu fermentasi sayur-sayuran oleh asam laktat. Yang keempat, ada produk bahan penyedap. Hasil produknya berupa tauco, kecap, dan terasi. Peran bioteknologi yang kedua yaitu peran dalam produksi bahan organik. Yang pertama ada produksi enzim dengan hasil produk berupa pembuatan sirup glukosa dari amilum dengan bantuan enzim amilase. Yang kedua ada produksi asam organik, hasil produknya berupa asam sitrat. Mikroorganisme penghasil asam sitrat ini diantaranya yaitu Aspergillus niger dan Aspergillus wenti. Kemudian ada produksi vitamin, hasil produknya berupa Eremoptysium asbi, yang diketahui mampu menghasilkan vitamin riboflavin secara efisien. Yang terakhir ada produksi asam amino, hasil produknya berupa asam glutamat yang dibantu oleh mikroorganisme seperti Atobacter, Microbacterium, Brevibacterium, dan Corynebacterium. Berikut ini jenis-jenis enzim dan kegunaannya. Ada enzim amilase, penghasil Aspergillus oryzae, Bacillus licerniformis. Kegunaannya untuk membuat sirup glukosa dari amilum. Kemudian ada enzim selulase, penghasil Trichoderma viridie. Kegunaannya pengolahan buah dan sayur. Ada enzim glukanase, penghasil Bacillus subtilis. Kegunaannya yaitu untuk industri minuman. Selanjutnya ada enzim glukoamilase, penghasil Aspergillus niger. Kegunaannya sirup glukosa. Selanjutnya glukosa isomerase, penghasil Streptomyces sp. Kegunaannya untuk isomerase glukosa untuk pembuatan fruktosa. Kemudian ada enzim laktase, penghasil Saccharomyces sp, yang digunakan untuk menghidrolisis laktosa pada susu. Kemudian ada enzim lipase, penghasil Aspergillus sp dan Mucor sp. Kegunaannya untuk pengolahan mentega dan lemak. Yang terakhir ada enzim protease netral, penghasil Bacillus amyloliquefans. Kegunaannya untuk pembuatan roti dan minuman. Peran bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Yang pertama itu ada teknik kultur jaringan yang digunakan untuk penyediaan benih unggul dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Prinsip teknik kultur jaringan adalah menumbuhkan bagian jaringan tanaman yang disebut dengan explant, misalnya pada potongan daun, batang, akar, atau bunga di dalam medium buatan. Kemudian, tiap sel yang terdapat pada potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu yang lengkap. Contoh yang kedua yaitu gen Cry yang mampu menghasilkan racun yang dapat membunuh hama ulat.
Gen CRY ini merupakan gen pada bakteri Bt atau Bacillus thuringiensis yang mengode pembentukan racun yang membunuh ulat atau larva serangga lainnya. Gen itu kemudian akan dimasukkan ke dalam beberapa jenis tumbuhan dengan menggunakan vektor bakteri. Adanya tanaman jagung transgenik yang disisipi gen CRY ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan pestisida sintesis yang mencemari lingkungan. Contoh dalam bidang perikanan yaitu adanya teknik rekayasa genetik yang dapat menghasilkan ikan yang dalam satu generasi berjenis kelamin betina semua. Beberapa jenis ikan yang berjenis kelamin betina ini memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada ikan jantan, sehingga cara ini lebih menguntungkan. Peran bioteknologi dalam bidang kesehatan. Salah satu peran bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah dihasilkannya antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Pertama kali, antibiotik ini ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928 yang dihasilkan oleh kapang Penicillium notatum sehingga disebut penisilin. Selain itu juga ada beberapa peran lainnya seperti Salmonella typhimurium untuk melawan kanker dan hormon insulin. Peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan. Contohnya adalah produksi biogas dari limbah peternakan atau kotoran ternak yang dikenal dengan istilah bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan proses pembersihan lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Selain itu juga, bioremediasi ini bertujuan untuk menghilangkan, memecah, atau mendegradasi zat-zat pencemar seperti tumpahan minyak, pestisida, atau sisa bahan kimia lainnya dengan memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri Pseudomonas, Flavobacterium, atau bakter atau azotobakter. Peran bioteknologi dalam bidang reproduksi. Ada cloning domba doli yang sangat populer dan bayi tabung yang banyak digunakan. Nah, untuk cloning domba doli ini, apa sih keistimewaannya? Jadi, doli ini dilahirkan melalui proses cloning yang merupakan teknik pembiakan organisme secara aseksual. Jadi, bukan hasil pertemuan antara ovum dan sperma ya. Nah, untuk prosesnya gimana sih? Jadi, untuk pertama, sel kelenjar susu seekor domba diambil inti selnya, kemudian inti sel ini akan dimasukkan ke dalam sel telur domba lain yang telah dibuang intinya. Lalu, sel telur tadi akan dipelihara di dalam laboratorium sampai tahap tertentu yang selanjutnya akan ditanam ke dalam uterus domba betina lain sampai saatnya dilahirkan. Secara genetik akan dilahirkan domba yang memiliki kesamaan 100% dengan domba yang diambil kelenjar susunya tadi. Cerita sukses dari cloning domba doli ini kemudian disusul dengan berhasilnya cloning hewan menyusui lainnya seperti sapi, kambing, babi, dan tikus. Selanjutnya ada bayi tabung. Bayi tabung ini adalah bayi hasil konsepsi atau pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di dalam sebuah tabung yang dilakukan di laboratorium sehingga disebut bayi tabung. Tabung yang akan digunakan untuk mempertemukan sel telur dan sperma ini dibuat sedemikian rupa sehingga kondisinya menyerupai tempat pembuahan secara alami, yaitu oviduk atau di saluran telur seorang perempuan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai dampak bioteknologi bagi kehidupan. Dampak bioteknologi ini dapat kita rasakan di masa sekarang dan tentunya pada masa yang akan datang. Apa saja sih dampak bioteknologinya? Yuk mari kita bahas.
Dampak bioteknologi yang pertama yaitu adanya gangguan kesehatan. Adanya penyisipan gen asing pada tanaman komoditas misalnya kedelai atau jagung bisa memunculkan protein yang bersifat alergen atau menimbulkan reaksi alergi pada sebagian seorang. Yang kedua, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Adanya kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul yang akhirnya menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal yang tidak unggul. Di samping itu, protein insektisida yang dibawa oleh tanaman transgenik biasanya dapat membunuh serangga non-target sehingga akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Jika tidak menguasai perkembangan bioteknologi, sangat mungkin masyarakat kita akan selalu bergantung pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar. Contohnya, petani akan selalu membeli benih setiap kali akan menanam semangka tanpa biji. Dampak selanjutnya akan menimbulkan kontroversi. Rekayasa genetik dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika terjadi penyisipan gen dari hewan ke tumbuhan atau dari manusia ke hewan. Apalagi penyisipan gen itu berasal dari hewan yang diharamkan. Cloning berbagai jenis hewan telah berhasil dilakukan saat ini, tetapi cloning manusia tentu akan memunculkan masalah, baik itu ditinjau dari sudut sains, masyarakat, apalagi agama, sehingga akan menimbulkan kontroversi. Dampak yang terakhir yaitu munculnya patogen super. Lepasnya mikroba yang telah direkayasa dapat menyebabkan terjadinya pertukaran genetik dengan mikroba patogen, sehingga patogen tersebut dapat memiliki sifat-sifat yang membuatnya menjadi unggul dan kebal terhadap antibiotik seperti sekarang ini adanya pandemi COVID-19 yang mungkin saja diakibatkan oleh munculnya patogen super. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai percobaan bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Percobaan ini mengacu pada kompetensi dasar bagian keterampilan yaitu 4.0, yaitu siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Nah, kalian bisa membuat roti tawar sebagai percobaan bioteknologi konvensional dan membuat laporan pembuatan roti tawar ini secara terperinci untuk mengukur keterampilan kalian dalam menguasai materi bioteknologi. Terima kasih kepada yang sudah menonton video saya mengenai pembelajaran bioteknologi kelas 12 untuk MA dan SMA. Do you have any question? Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar atau kalian bisa mengunjungi laman sosial media saya. Stay healthy and keep the health protocol guys. See you!